atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufiq, wasihah wal afiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya ma'asyarah hadirin rahimanu rahimakumullah, melanjutkan di dalam perkara-perkara di dalam ilmu fikih, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dalam pembahasan kitab Fathul Gharib, di dalam pembahasan tentang masalah nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, perkara-perkara yang membatalkan wudu diantaranya ada 5 perkara. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan, baik itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, gubulan atau dubur, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Apapun yang keluar tersebut itu termasuk perkara yang membatalkan wudu, sengaja ataupun tidak sengaja, yang biasa ataupun yang tidak biasa, kecuali mani, kata ulama, tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan seorang itu untuk mandi wajib. Lalu yang kedua adalah naum, tidur. Tapi ala ghairi haid mutamakinin, kata ulama. Tidur yang tidak duduk, kata ulama. Tidur yang pantatnya tidak mutamakin, menyatakan tidak mantap, menyatakan. Itu artinya tidur yang tidak duduk, kata ulama. Jika ada seorang melakukan tidur dalam keadaan nguling, telentang, maka itu termasuk perkara yang membatalkan wudu, menyatakan ulama. Itu perkara yang membatalkan wudu. Itu perkara yang membatalkan wudu. Kecuali tidur duduk, kata ulama. Tidur duduk. Jika dia tidur mutamakin pantatnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena dengan cara tidur duduk ini, kata ulama, itu tidak membatalkan wudu karena sebab kita tidak memungkinkan untuk kentut. Sedangkan tidur dewek, kata ulama, bukan menghilangkan akal tapi menutupi ini katakan hanya menutupi. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali nanti. Kemudian yang ketiga adalah zaul aql, hilangnya akal. Ini yang kemarin kita bahas, hilangnya akal yang terakhir ini. Akal itu secara bahasa artinya mana? Sesuatu yang mencegah. Karena dinamakan akal karena wong yang punya akal itu akan mencegah keburukan atas diri dia. Dia pasti akan memilih yang terbaik untuk diri dia. Cak main anak tanya kan, pengen nasi kandang atau nasi telur? Nah, itu akal namanya. Itu akal. Memilih yang terbaik untuk diri. Itu akal. Apapun pilihan yang terbaik untuk dia itu akal. Makanya jika ada wong yang merusak diri dia dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, berarti dia tidak kata akal. Menyatakan secara itu dia tidak berakal. Secara ininya dia tidak berakal. Menyatakan. Nah, secara sifat dikatakan ulama, akal itu apa? Dikenal dengan sifat, kata ulama, sifatun ghariziyah. Sifat tabiat yatba'uha ilmu bidarriyat. Sifat tabiat yang mengikuti ilmu inda salamati alatil lati hiya khawasul khams. Yang ilmu itu diambil daripada panca indera. Berupa 5 iko ini. Penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa. 5 alat ini adalah alat untuk menyerap ilmu. Dan ilmu itu akan membentuk akal. Akan membentuk akal. Semakin kuat ilmunya, semakin akal akan mengingat. Semakin kuat doktrin yang masuk, semakin akal akan mengikutinya. Itu yang dinamakan adalah akal. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Kemudian dikatakan oleh ulama, sifat ini
mengikuti dengan ilmu yang dia tahu. Misal banyu es itu adalah dingin, api itu panas. Ini katakan kita gak ada megang kompor panas-panas. Akal itu dinamakan, itu akal. Ini katakan semuanya tindakan yang kita lakukan itu sesuai akal kita. Melakukan atau meninggalkan, berbuat atau tidak, itu semuanya akal yang disertai oleh ilmu. Kita duduk dalam majlis ini, kenapa? Karena ada ilmu yang mendoktrin kita sehingga akal memilih. Aku duduk majlis. Kalau pilihan disuruh milih, lemak tidur di rumah atau tidur duduk di majlis. Karena kita yang berpikir, kenapa ada doktrin yang masuk. Tapi sebagian yang lain berpikiran lemak duduk di rumah. Kenapa? Karena ilmu doktrin tidak masuk di dalam akal dia. Tidak bisa mengendalikan akal dia. Ini sifat. Ini karakter. Ini tabiat kita yang disertai oleh akal tadi itu. Semakin kuat ilmu mendoktrin, semakin kuat akal akan mengikuti. Tapi semakin lemah ilmu tersebut, akal akan mengikuti. Contohnya cak kemarin. Ilmu dengan akal mana yang lebih afdal? Ilmu dengan akal mana yang lebih afdal? Beda tak ilmu dengan akal? Beda. Contoh. Ilmunya rokok itu bahaya tak? Membahayakan tak? Apa rokok itu yang nyebab ke rokok tu? Bantu jantung, baru-baru ada. Apa lagi? Potensi, kanker, tumor. Benar tak? Itu ilmunya. Rokok itu ada kebaikan tak untuk kita? Ada sedikit kebaikan. Kalau ada sedikit kebaikan, coba rokoi anak kita, bayi. Tidak kan? Ilmu itu ilmu. Tapi akal tergantung. Semakin kuat akal itu, semakin nolak dia. Tapi kalau akal itu lemah, ilmu itu lemah, nolak dia. Tidak nurut. Makanya masih yang ngokok kita. Masih. Kenapa kita masih ngokok? Karena ilmu tadi tidak kuat. Ilmu tidak kuat mendoktrin akal kita. Tapi kalau ilmu ini kuat mendoktrin akal kita, hebat gitu. Sama, nafsu itu tergantung akalnya. Ingat, kalau buruk, nafsu tak? Tidak. Karena ilmu yang tahu, pengetahuan. Ingat, buruk. Kita nolak. Ini katakan, musuh. Kita nolak. Ini karakter. Akal itu akan selalu mengikuti apa yang kuat dalam diri dia. Ini katakan. Dari mana kita memilih itu? Karena ilmu. Semakin kuat ilmu kita, semakin kuat tindakan kita melakukan atau meninggalkan. Berbuat atau tidak. Semua hal. Makanya penting bagi diri kita ini mendoktrin diri kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa mengolah akal kita. Contoh, wong yang berakal, yang rokok itu, yang walaupun dia tahu buruk rokok itu, coba kalau di baiat. Siapa yang di sini anak-anak yang ngerokok? So, angkat lah, dah apa? Dah apa? Yang ngerokok Ziko, dah apa? Oke. Kalian? Kadang-kadang ngerokok. Ya. Nah, misalnya yang ngerokok ini di baiat. Misalnya di baiat. Saya Fulan bin Fulan, demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Qur'an. Kalau saya ngokok sepan lagi, saya mati su'ul khatimah. Celaka dunia akhirat. Itu akal namanya. Tak galak, itu akal itu namanya. Kenapa? Karena ada doktrin yang masuk. Ketika ada doktrin yang masuk, bagusan tadi Ustaz nunjuk doktrin. Anak nunjuk doktrin. Ilmu. Dengan pemahaman keyakinan, bahaya. Padahal kita tidak pernah tahu. Iya, karena kita tidak tahu. Karena ada rasa takut dalam diri kita. Dengan sumpah tadi, baiat tadi. Sehingga takut gitu. Sehingga akal itu akan, tidak lagi, sudah. Karena akal itu akan melakukan suatu tindakan
yang menjauhkan diri dia dari keburukan. Itu akal. Itu akal. Nah, butuh kita dengan doktrin itu. Doktrin itu butuh kita. Cak anak-anak, budak-budak, dia melakukan suatu tindakan atau meninggalkan tindakan, kalau tidak ada penekanan dari kita, dia akan melakukan apa yang diinginkan. Contoh, main HP. Nah, main HP itu, kalau kita biarkan main HP dah deh. Begadang nggak? Tapi kalau kita ancam, kita embek, nah, ancam berhenti. Suruh mandi, hitung 1, 2, 2,5, berhenti dah deh. Nanti, iya, kalau dia ketahuan. Kalau dia dah ketahuan. Kenapa? Karena tidak ada penekanan. Makanya justru kita latih mereka itu dengan penekanan-penekanan tersebut. Supaya apa? Supaya tamrin latihan terbiasa. Apa yang baik untuk dia, apa yang tidak baik untuk dia. Karena dia tidak paham. Itu akal namanya. Akal ini, Masya Allah. Makanya Ustaz, cak mana Ustaz, anak ni punya laki biar baik, anak punya bini jadi orang baik, anak punya anak jadi orang baik. Butuh apa? Butuh ilmu. Mendoktrin dia. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus tinggalkan. Doktrin agama, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sifatnya ancaman dari Allah, mana sifatnya ganjaran pahala dari Allah. Itu butuh. Supaya apa? Supaya tindak tanduk dia karena ancaman-ancaman tersebut dari Al-Quran hadis, menjadikan dia takut untuk melakukan keburukan. Makanya butuh doktrin, butuh pemahaman untuk melatih akal dia. Sehingga tindak tanduk dia berikutnya, tindak tanduk dia akan menjadi tindak tanduk yang baik. Anak tidak akan durhaka sama orang tua kalau seandainya anak punya rasa takut sama Allah. Durhaka tak? Tidak akan durhaka dia. Bini, durhaka tak sama laki? Kalau dia punya rasa takut kepada Allah? Tidak. Tapi kalau dia tak punya rasa takut sama Allah, ngawang. Sama. Laki akan sifat dolim kepada bininya kalau dia tidak punya rasa takut sama Allah. Karena kata ilmu tadi. Makanya butuh doktrin, butuh pemahaman agama, butuh dengan sehat. Itu akal. Makanya kita pahami, ada akal, ada ilmu. Akal akan ngikutin ilmu. Kalau ilmunya kuat doktrinnya. Kalau tidak kuat, lemah. Kalau tidak kuat, lemah. Ada orang mabuk, tahu orang mabuk itu berdosa haram, tapi masih mabuk. Ngapa? Doktrinnya lemah. Doktrinnya kuatkan lagi. Ancaman, segala macam. Apalagi kalau dokter ngomongnya. Orang ngerokok nih, apalagi dokter yang ngomong. Kau ngokok lagi, nah gimana? Kau ngecik sudah habis, tidak lama lagi meninggal kau di sago. Sian, berhenti ngokok. Gagal, omongan dok. Makanya omongan dokter itu kuat. Doktrinnya dibandingkan omongan ustaz. Ustaz ngomong macam inilah 100 kali. Ngasongnya, berbuih mulut. Terdengar tak? Tidak, tapi kalau dokter ngomong, sudah. Makanya doktrin dokter itu, kenapa? Ada rasa takut. Takut dengan cacat, takut dengan bahaya dengan diri dia. Itu akal. Itu akal. Semakin akal itu akan semakin seperti itu. Semakin memilih tindakan untuk mengamankan diri dia. Itu akal. Ulama berbeda pendapat. Di mana letaknya akal? Di otak atau di hati? Ulama mengatakan akal itu di otak, di kepala. Tapi ada urat nyambung ke sarafnya ke hati. Satu bagian. Akal. Keinginan. Itu sebagian. Coro pandang. Itu sebagian itu sama. Satu kebagian. Satu menjadi satu bagian. Satu kesatuan. Itu. Penting dengan akal itu. Ulama nanya, mana yang lebih afdal? Akal atau ilmu yang lebih afdal? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan akal lebih afdal dari ilmu. Karena manba aslinya ilmu yang datang. Ilmu yang datang. Ada lagi yang mengatakan tidak, ilmu lebih afdal dari akal. Kenapa? Karena Allah disifati dengan al-ilmu. Sifat Allah.
Sifat Allah itu ada salah satunya al-ilmu, maha mengetahui. Dikatakan bukan bahan berakal, tidak, maha ilmu. Maka ilmu lebih afdal kata ulama. Ala perbedaan pendapat ulama, dikatakan perbedaan pada pendapat ulama, dikatakan. Nah, di sini dikatakan oleh ulama hilangnya akal, dikatakan dengan tedo atau selain tedo. Ini termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ulama mengatakan tedo itu menghilangkan akal atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tedo itu tidak menghalang akal. Yang menghilangkan akal kata Imam Ghazali al-junun, gila. Igma, insan. Itu menghilangkan akal. Tedo tidak menghilangkan akal kata ulama. Tapi wal nam yastiru. Tedo itu hanya menutupin be. Ketika bangun, langsung sadar. Langsung sadar. Itu yang dikatakan ulama. Apa be? Di antara yang menghilangkan akal itu syukri, mabok, marat, sakit, junun, koma misalnya itu kan hilang akal. Junun, gila. Junun itu apa? Penyakit yang menghilangkan perasaan dalam hati. Junun itu gila, penyakit yang menghilangkan perasaan dalam hati. Itu gila dengan nama. Disertai apa? Masih ada kekuatan. Makanya wong gila itu tidak berakal lagi dia. Tidak bakal tindakan dia tuh karena insting dia. Dia pengen inilah sudah. Ini yang dikatakan. Itu yang dikatakan ulama. Pingsan. Termasuk perkara-perkara yang membatalkan menghilangkan akal. Itu semua termasuk perkara yang batal wudu. Makanya penting bagi diri kita untuk mendoktrin diri kita dengan pemahaman agama. Semakin kita paham agama, semakin bijak kita nyikapin seseorang. Akal kita akan bermain. Ngadepin laki, ngadepin bini, ngadepin anak, ngadepin wong. Kenapa? Akal bermain. Kenapa? Adanya ilmu yang mendoktrin tadi. Mana tindakannya harus kita lakukan, mana yang kita tinggalkan. Kalau kita tidak berakal, pendek. Nafsu kaki meloi. Nafsu mengatakan. Makanya kalau sudah berakal tidak paham di mana yang baik, mana yang buruk. Wong marah diam ke baik. Wong canting laden wong kurang canting. Kamu gitu. Berakal ini. Ini berakal ini. Mengatakan. Nah, ini yang berakal. Mengatakan semakin kuat dia akan semakin hebat kebijaksanaan dia. Mengatakan. Makanya butuh dengan agama ini butuh. Pemahaman agama dibutuh, tindak tanduk kita kaki disetir oleh tindak tanduk kita, akal kita itu akan disetir oleh ilmu nantinya. Semakin kuat pemahaman kita dengan agama. Makanya yang duduk majlis dengan tidak duduk majlis taklim, beda tak karakternya? Beda. Uang berpendidikan dengan uang tidak berpendidikan beda. Beda karakter dia, akal dia yang membedakan dia. Tindak tanduk itu akal. Kenapa? Karena adanya ilmu yang masuk. Karena adanya pemahaman yang masuk dalam diri dia. Makanya butuh kita duduk majelis, dengarkan nasihat, duduk majelis, dengarkan nasihat, belajar fikih. Belajar fikih ini cara bagaimana tata cara kita ibadah kepada Allah. Belajar lagi ilmu tasawuf, cara apa? Mengolah hati kita. Belajar lagi tauhid, contoh apa? Supaya menambahkan kekuatan keyakinan kita. Semua ini ilmu kalau ini. Tiga kok ini penting. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid ini merancang menguatkan akidah kita, keyakinan kita atas suatu tindakan. Ngapo sholat, ngapo kita takut sama Allah. Ini yakin, ini akidah. Kenapa? Adanya surga, adanya neraka, adanya azab. Itu keyakinan galau. Adanya neraka, adanya kubur, alam nikmat kubur, azab kubur. Ini keyakinan galau. Ini katakan apa yang kita lakukan pasti akan berbalas kepada kita, berdampak kepada kita. Ini keyakinan kita. Terus ilmu fikih ini mengolah bagaimana cara kita ibadah kepada Allah. Sholat yang benar, wudhu yang benar, muamalah yang benar, nyari duit yang benar. Ilmu tasawuf mengolah hati kita. Bagaimana caranya kita bisa lebih mengkhusyui ibadah kita,
lebih menekani tujuan kenapa kita sholat, kenapa kita wudhu, dikatakan itu kan mutasawufnya, dikatakan kenapa kita harus berkopiah, kenapa kita harus berpakaian seperti ini, itu ilmu tasawufnya, dikatakan mengolah hati kita, dikatakan itu yang harus penting dalam hidup kita. Kemudian lalu yang ketiga ini perkara yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Lalu yang keempat adalah lamsul rajul mar'ah ajnabiyya ghairu mahram walau maitatan wal murad bir rajul wa mar'ah. Dikatakan oleh ulama yang keempat termasuk perkara yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Bersentuhan laki-laki dan perempuan. Dikatakan oleh ulama yang dimaksud bersentuhan ini bersentuhan kulit. Dikatakan. Yang dimaksud adalah bersentuhan kulit. Dikatakan. Yang dimaksudkan bersentuhan kulit dikatakan oleh ulama. Ayakuna bil basyarah. Bersentuhan. Yang dimaksudkan adalah kulit di sini, bersentuhan kulit. Berbeda keluar dari kulit itu apa? Kata ulama. Rambut, gigi, kuku, nyenggol gigi mana? Kita nyenggol gigi betina batal tak? Hah? Rambutnya batal tak? Tidak. Mengatakan. Yang membatalkan itu adalah kulit. Ini katakan Allah. Kemudian ayakuna kullu min huma balagha hadis syahwat. Kata ulama, syaratnya pertama laki-laki dan perempuan. Syaratnya pertama itu harus laki-laki dan perempuan. Kalau lanang mau bencong, tidak. Sama-sama lanang. Yang kedua, mengatakan kulit. Kalau kuku tadi, gigi tadi, tulang tadi batal lah? Tidak. Kata ulama. Hah? Kulit. Kulit galau. Itu batal. Yang ketiga, hadis syahwat kata ulama, batasan syahwat. Batasan syahwat ini kata ulama, urban. Ini katakan. Indah arbab ittibas salimah kata ulama. Ukuran tabiat selamat kata ulama. Berapa umurnya kata ulama? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umur 6 tahun. Ada yang mengatakan umur 5 tahun. Umur 5 tahun itu ala khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan umur 6 tahun itu sudah berbeda. Ini katakan. Batasan syahwat itu kata ulama. Ada yang mengatakan sudah umur 6 tahun itu sudah membatalkan wudu. Jadi jangan sentuhan lagi kalau anaknya sudah umur 6 tahunan. Ini katakan baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ada lagi yang mengatakan 7 tahun sentuhan laki-laki dan perempuan. Ajnabiyah yang bukan hubungan mahram, syarat yang ketiga kata ulama. Yang keempat syaratnya ada mahramiyah, tidak ada hubungan mahram. Mahram kita ada berapa? Mahram kita ini ada 18 dibagi menjadi 3. Yang pertama mahram dengan sebab nasab. Mahram dengan sebab nasabnya ada berapa? Ada 7. Yang pertama kepucuk, wong tua kita. Wong tua kita. Terus kepucuk. Yang kedua keturunan kita ke bawah. Anak ke bawah, cucu ke bawah. Yang ketiga ke samping kita. Siapa samping kita? Dulu. Sekandung, sebapa ataupun seibu. Ada. Sekandung atau sebapa atau dulu yang tidak sekandung, tidak sebapa, tidak seibu, mahram tak? Tidak. Duduk, bapak kita duduk, kawin dengan janda yang punya anak. Kita dengan anaknya mahram tak? Tidak. Boleh kita kawin? Bapak ngambil ibu, anak ngambil anak, boleh tak? Boleh. Boleh. Karena tidak mahram. Paham? Ini yang ketiga, mahram sebab nasab. Yang keempat, dulu wong tua kita, bapak, dulu bapak. Siapa? Mamang, bibian kita, kepucuk. Dulu nenek, dulu kakek itu bibian galau jatuhnya. Walaupun kita manggilnya nenek. Mengatakan, dulu ibu kita, itu yang kelima. Yang keenam, dulu bapak kita, dulu ibu kita. Tadi dulu bapak, ini dulu ibu. Mengatakan, bibian kita tadi, mamang bibian. Yang keenam,
Yang pertama wong tua, yang kedua anak, yang ketiga dulu, yang keempat dulu bapak tadi, yang kelima dulu ibu, yang keenam anak dulu. Dulu ke bawah. Anak dulu siapa? Ponaan. Anak dulu lanang, yang keenam, yang ketujuh anak dulu betina, ponaan. Ini katakan. Ke bawah. Ke bawah, ke bawah cucungnya. Cucung dulu, berarti cucung kita juga. Ini katakan. Pak, itu jatuhnya bukan cucung tapi ponaan. Ini katakan ke bawah, ke ponaan gitu. Walaupun kita menganggapnya cucung, tapi jatuhnya keponaan karena rajin keponaan ke samping. Berapa nasab ini? Ada tuh 7. Wong tua, pucuk, anak ke bawah, ke samping dulu, bibian sebelah bapak, bibian sebelah ibu, keponaan dari dulu lanang, keponaan dari dulu bedino, dulu lanang, dulu bedino. Nah, jadi berapa? 7. Itu mahram dengan sebab nasab. Yang kedua mahram dengan sebab suson. Mahram dengan sebab susun ini, misal, gelas ini perempuan, dia ini perempuan. Anak waktu kecil nyusu sama gelas ini. Berarti anaknya ibu ini. Ibu ini punya anak, HP ini dulu anak. HP ini punya nasab tadi Tojiko ini sama anak juga Tojiko dengan ini. Apapun yang nasab dengan HP ini, nasab juga dengan anak. Bapaknya bapak anak, kakeknya kakek anak, dulunya dulu anak, ponaannya ponaan anak. Dulu suson. Yang nyusu yang dulu anak tidak nyusu dah kata hubungan. Hanya yang nyusu dengan syarat dalam mazhab kita Syafi'i harus 5 kali nyusu berpaling. Kata ulama 5 kali itu sekali sampai berpaling, dan kali lagi baru dia hitung sekali. Yang kedua nyusu lagi berpaling sampai kenyang berpaling baru 2 kali sampai 5 kali baru nasab. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi mengatakan sekali sudah dianggap mahram. Syafi'i harus 5 kali nyusu. Harus 5 kali nyusu. Itu yang dikatakan ulama. Ini dalam mazhab dikatakan. Nah, yang nyusu yang punya susu siapa? Bukan suami. Yang punya susu siapa? Suami. Artinya yang nyusu ini berarti mahram dengan suaminya yang punya susu. Paham nggak? Ya, artinya kalau si perempuan ini cerai atau lelakinya meninggal misalnya, kawin lagi dengan lanang lain, ustaz tadi dah kasih hubungan lagi dengan lanang ini, kecuali apa? Dia adalah bini ibu anak, laki ibu anak, laki ibu susun. Dulu dia dah kasih hubungan namanya. Paham? Dulu dia dah kasih hubungan. Kalau yang tadi ada dulu bapak ini, ini ibu anak nyusu nih. Dulunya adalah mamang anak. Dulu lakinya mamang anak. Tapi kalau dia kawin lagi dengan lanang lain, lanang ini cuman sebatas laki ibu anak, ibu susun. Dulu-dulunya dah kasih hubungan. Paham? Makanya yang punya susu siapa? Suami. Paham? Itu yang dalam hukum. Susun itu ada berapa hubungannya? Nasabnya, mahramnya? Ada 7 juga. Sama. Lalu yang ketiga, mahram dengan sebab pernikahan. Yang pertama ada 4. Yang pertama mahram dengan sebab pernikahan. Yang pertama zaujatul ab, istri bapak. Siapa istri bapak? Ibu tiri. Bapak kita bininya 4. Ibu kita bini pertama. Kedua, ketiga, keempat itu mahram begitu. Mahram. Semenjak bapak kawin sama dia mahram, mu'abbad selama-lamanya. Walaupun diceraikan bapak itu tetap ibu kita. Kebocok kakek kita, bini kakek kita mahram, mu'abbad selamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adakan yang kedua, zaujatul ibn, istri, bini istri, bini anak. Bini zaujatul ibn, bini anak. Siapa bini anak? Menantu ke bawah.
Muhabbat sama. Tidak ada mantan menantu, tidak ada. Selama-lamanya menantu kita. Paham? Yang ketiga, ada bintu zauja. Yang ketiga ummu zauja, Yang ketiga ummu zauja, ibu bini kita. Siapa ibu bini kita? Orang tua kandung kan? Ibu bini kita. Bocor, ibunya, bocor. Artinya kalau ibunya meninggal, bapaknya kawin lagi, ibu tirinya, mahram enggak sama kita? Tidak. Karena bukan ibu kita, bukan ibu dia, bukan mertua kita, tapi itu adalah suami mertua, istri mertua kita. Istri mertua, bukan ibu mertua, tapi istri mertua. Itu yang dikatakan. Lalu yang terakhir, bintu zauja. Anak bini kita. Siapa anak bini kita? Anak bini kita siapa? Anak bini kita siapa? Ya, anak bini kita siapa? Anak kita, anak bini kita. Anak tinggi. Anak di kita kawin sama jando. Ya, punya anak dia. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Anak bini kita, bukan anak kita. Mahram enggak sama kita? Mahram enggak? Mahram kalau kita sudah tidur sama ibunya. Bukan kawin, tidur sama ibunya. Kawin, tidur sama ibunya mahram. Kalau seandainya kawin sama ibunya, dikenalkan, nah ini anakku lebih cantik anaknya. Cerikan ibunya, boleh tak kawin sama anaknya? Boleh, karena belum mahram. Paham? Bukan kanji, itu bakal itu namanya. Itu namanya? Bakal berarti ini tuh. Tadi belajar, bakal kan itu? Ya. Karena ada ilmu tadi. Kapan ilmu itu ada? Kapan ilmu itu ada tadi? Meli anaknya itu kapan? Karena nyingo ini ilmu. Ay cantik lah anaknya dari ibunya. Paham tak? Meli akal tadi. Cek ke ibunya kawin sama anaknya. Paham? Boleh, karena belum mahram. Karena belum mahram. Makanya jangan kenalkan yang janda. Kaget. Tidur dulu gitu. Besok gua kenalkan. Nah ini anak kita. Baca lagi Meli dengan mahabat lama-lamanya. Anak ada berapa? Mahram dengan sebab pernikahan 4. Siapa? Belajar dari yang pertama. Yang tadi itu mertua. Yang kedua menantu. Yang ketiga ibu tiri. Yang keempat nanti. Ingat kan, mertua, menantu, ibu tiri, anak di. Mertua, menantu, ibu tiri, anak di. Mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Anak tiri ini tadi kalau seandainya kalau kita sudah tidur sama ibunya. Kalau belum tidur sama ibunya, belum paham? Ini mahram dengan sebab pernikahan. Mahram dengan sebab pernikahan. Paham? Ini namanya mahram sebab pernikahan. Dengan sebab nikah dia jadi mahram bagi kita. Dengan sebab nikah dia jadi mahram dengan kita. Mertua, menantu, ibu tiri, anak di. Ajnabiyah yang bukan selain. Jadi berapa gal-galanya mahram kita nih? 18. 7 dengan nasab, 7 dengan sebab suson, 4 dengan sebab pernikahan. Jadi jumlahnya berapa? 18. Ini katakan. Selain itu bukan mahram sama kita. Anak mamang mahram enggak? Anak mamang kita mahram enggak? Bukan. Boleh tak kawin? Boleh. Nah, dulu bini kita mahram tak?
Dulu bini kita atau dulu laki kita mahram nggak? Tidak. Boleh ya? Boleh. Dengan sebab mati dulu atau bisa. Makanya ada bahasa apa? Turun ganjang, bukan naik ganjang. Betulnya naik, ya tak? Ini turun kan? Bahasanya turun ganjang. Walaupun naik ganjang, ya tak? Turun ganjang. Kawin sama dulu. Nah, apa? Ini katakan. Kalau seandainya meninggal, segala macam. Pada umumnya kalau meninggal. Kalau cegi itu karena ada pemusuhan, akhirnya biasanya jarang terjadi. Kemudian dulu bini mamang kita mahram nggak? Bini mamang mahram nggak? Bukan. Bini laki bibian kita mahram nggak? Bukan. Wong lain aja tuh. Wong lain. Bibi kita. Dia lanangnya lakinya. Wong lain. Mamang kita. Bininya wong lain itu. Wong lain tidak ada hubungan sama kita. Paham? Tidak ada hubungan. Jadi jangan sentuhan, jangan musafahah, jangan salaman. Mahram ini siapa? Mahram ini wong yang diharamkan untuk kita nikahi. Kita nikah sama dia haram. Ini yang pertama. Yang kedua, aurat dia, mahram ini auratnya batasannya pusat sampai lutut. Mahram kita nih auratnya pusat sampai mertua kita, menantu kita, ibu kita, bibian kita, mamang kita kan pusat sampai lutut auratnya. Yang ketiga, ini katakan sentuhan sama dia haram. Mahram ini kalau sentuhan sama mahram tidak diharamkan. Selain mahram haram. Tidak boleh sentuhan ajnabi, wong lain itu tidak boleh. Makanya mahram itu tidak boleh kita nikahi, aurat dia pusat melutut, sentuhan sama dia tidak diharamkan dalam syariat. Ini katakan. Yang keempat, tidak membatalkan wudu. Ini yang namanya mahram. Tidak batal wudu kita. Karena mahram. Pak Eko. Mahram ini wong yang diharamkan untuk kita nikahi, auratnya pusat sampai lutut, sentuhan sama dia tidak diharamkan. Yang keempat, tidak membatalkan wudu. Paham? Sentuhan sama mertua batal tak wudu kita? Tidak. Dosa tak? Tidak. Paham? Tidak batal. Mahram kita itu ibu selamanya mertua itu ma'abad. Walaupun ceri tetap itu adalah mertua. Kati istilah mantan mertua, mantan menantu dah kati. Mantan bini. Bini mahram dah? Bini kita itu mahram dah? Laki kita mahram dah? Mahram kan? Mahram kan? Bukan, wong lain. Ajnabi adanya tuh. Wong lain dihalalkan karena sebab nikah. Makanya senggolan nama dia batal wudu kita. Batal. Ada. Dosa tak? Tidak. Nyenggol dia dosa tak? Tidak. Karena ganti batasan aurat sama dia. Lihat kan. Paham? Itu yang dikatakan ulama. Ajnabiyah, wong lain syaratnya. Bukan hubungan mahram. Minggiri HL dengan tanpa penghalang. Ada 4 syarat tanpa penghalang. Kata ulama, sentuhan sama perempuan ini, sama laki-laki sentuhan ini batal ini dengan syarat anam tino, tidak sejenis. Yang kedua, kulit. Ini katakan. Yang ketiga, batasnya syahwat. Sudah 7 tahun ke atas, 6 tahun atau 7 tahun ke atas. Yang keempat, yang tidak ada hubungan mahram, ajnabi, wong lain. Yang kelima, tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang, batal lah. Tidak, misalnya dengan penghalang, misalnya yang kain kita tetap Ustaz, pengumuman kalau nak salaman habis sholat, dah, bungkus tangan gitu, suruh salaman, suruh salaman, bungkus tangan gitu, suruh salaman. Ini dalam mazhab kita. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik, sentuhan sama perempuan tidak batal. Imam Malik, sentuhan sama perempuan tidak batal kecuali syahwat. Imam Abu Hanifah, sentuhan sama perempuan tidak batal walaupun syahwat kecuali jima yang membatalkan. Itu Abu Hanifah. Lalu yang terakhir, yang kelima, perkara yang batal wudu adalah khamis masyafarji adami batilkah, menyentuh kemaluan menggunakan telapak tangan. Ini katakan. Menyentuh kemaluan menggunakan telapak tangan, kata ulama. Min nafsi, dari kemaluan dia dewek atau selainnya, baik laki-laki ataupun perempuan, sagiran akabiran, dewasa ataupun anak-anak, hayan umaitan, baik hidup ataupun mati, kata ulama. Menyentuh kemaluan manusia, kata ulama. Syaratnya adami.
manusia. Kalau nyentuh kemaluan binatang, batal tak? Tidak. Wa kadza masuk halaqatu burhi, begitu juga menyentuh kemaluan belakang, dobongnya. Hanya dobongnya be yang membatalkan. Menggunakan telapak tangan. Selain telapak tangan tidak batal. Wa kharij batil kaf, batin ini, batin telapak tangan, pinggirannya, belakangnya, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah bagian batin daripada telapak tangan. Itu yang membatalkan. Ini yang kelima, perkara yang membatalkan wudu. Yang dimasukkan kemaluan ini dikatakan oleh ulama farji adamin ini dikatakan farji kemanusiaan ini yang dimasukkan adalah bagi laki-laki zakarnya, ini katakan. Zakarnya. Yang kedua perempuan farjinya be. Yang ketiga adalah duburnya, ini katakan. Selain itu tidak megang bijinya tidak batal, bulu kemaluannya tidak batal, ini katakan. Dan yang lainnya itu tidak membatalkan. Itu yang membatalkan. Ini 5 perkara yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya dalam bahasa ini? Dalam perkara yang batal wudu. Ayo silakan.